Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana fi haflatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimni bin nuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alaina fathan qariban waftah alaina fathan mubina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan terlebih dahulu kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan taksis iradahnya, dengan ijad liqudratilahnya, kita semua masih bisa dikumpulkan oleh Allah di majlisul ilmi. Mudah-mudahan perkumpulan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'innya. Mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah pengajian yang saya hormati, kita lanjutkan pengajian pada pagi ini, masih masalah fikih. Dalam masalah fikih ini masih penjelasan tentang syaratnya sholat. Kalau nggak salah, Allah menjelaskan kemarin menjelaskan arkanus sholat,
ketika kita melaksanakan sholat. Kalau guru saya berkata, sholat itu seperti kita mau bertemu dengan presiden. Dalam arti ketika kita mau bertemu dengan presiden berarti harus serius. Kedua, bajunya pun harus rapi, pakaiannya harus bersih. Supaya apa? Supaya kita bisa ketemu dengan presiden. Ketika sudah ketemu dengan presiden, nanti presiden akan bertanya, apa keinginanmu? Apa keinginanmu? Begitu juga kita sholat. Sholat itu harus benar-benar rapi, benar-benar serius, supaya sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu seperti kita menghadap Allah. Nanti kita akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu mau? Makanya kuncinya itu adalah sholat. Segala apapun keinginan kita, itu kuncinya adalah sholat. Sehingga kalau sholatnya benar, sah, diterima, maka seluruh amal kita akan diterima oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata sholat kita tidak sah dan tidak diterima, maka sholat kita tidak menjadikan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang bagaimana? Sholat yang sah, yaitu sholat yang sesuai syarat dan rukunnya. Jadi kita sholat itu jangan memakai logika akal, tetapi harus sama dengan ketentuan yang sudah diaturkan oleh para ulama. Maka yang harus kita perhatikan dalam sholat di antaranya adalah rukun sholat. Kemarin sudah dijelaskan tentang takbiratul ihram yang masih banyak salahnya. Selanjutnya minggu kemarin baru dijelaskan tentang suratul Fatihah. Baca Fatihah itu pun banyak orang yang tidak begitu paham. Pertama, suratul Fatihah itu termasuk rukun qauli. Rukun qauli adalah rukun yang harus diucapkan oleh lisan, terdengar oleh telinga. Setiap huruf yang dikeluarkan di dalam lisan kita itu harus terdengar oleh telinga kita. Makanya baca Fatihah itu harus jelas. Andaikan kita baca Fatihah ternyata huruf-hurufnya tidak jelas, hurufnya itu tidak terdengar, maka berarti tidak sah sholatnya. Pernah saya tegur ketika sholat, Ustaz, maaf, bacaannya jangan terlalu keras. Padahal saya itu tidak terlalu keras, biasa saja. Nah, mungkin karena dia itu baca Fatihahnya tidak terdengar, sehingga apa yang kita baca itu terdengarnya keras. Ya itu saya tidak paham. Kalau bacaan Fatihah saya mengganggu Bapak, baca Fatihah itu hanya sekedar makruh. Tapi kalau bacaan Fatihah tidak terdengar oleh telinga sendiri, itu hukumnya tidak sah. Tinggal melihat mana. Ya kalau kita begini mah Bismillahirrahmanirrahim
dianggapnya Pak, maaf jangan mengganggu Pak, sholat bacaan Fatihahnya jangan keras. Ya udah saya jawab, iya Pak, baca Fatihah keras itu hukumnya cuma makruh, mengganggu orang lain, tapi kalau tidak terdengar itu tidak sah. Mau milih makruh, mau milih tidak sah. Itu kan banyak yang begitu sholat. Yang kedua, sulitnya baca Fatihah itu huruf-hurufnya itu harus jelas. Tasdidnya itu baca Fatihah harus jelas. Kadang-kadang kita kan baca Fatihah apalagi di guru-guru, makhorijnya tidak jelas, tasdidnya pun tidak jelas. Ini kan bisa membuat sholat kita tidak sah, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sengaja saya jelaskan kembali tentang rukun sholat ini, itu mengingatkan kita. Ketika sudah sama, lanjutkan. Ketika belum sama, ya samakan. Karena ketika agama muncul lalu bertentangan dengan akal kita, maka bukan agama yang dikesampingkan, tetapi akal kita yang harus dikesampingkan. Saya kan biasanya juga sholat begini Ustaz, aturannya begitu. Ya udah aja aturannya ditinggalkan, sholatnya ya terserah saya, nggak bisa. Jadi ketika akal kita bertentangan dengan agama, maka yang harus kalah itu adalah akal kita. Agama yang harus ditentukan. Al-khamisu, rukun sholat yang kelima, ar-ruku'u, yaitu melakukan ruku'. Wa aqallu fardhi, paling sedikit kewajiban ruku' adalah lil-qaimi, untuk orang yang berdiri, lil-qaimi, untuk orang yang mampu berdiri, qadirin 'ala ruku'i, muqtadilal khalqa salimati biyadihi wa rukbatihi, ayyan hadiya bi ghairi hidai qadra qulubi rahatayhi rukbatayhi. Jadi rukun sholat yang kelima adalah ruku. Ruku ini untuk orang-orang yang mampu berdiri, berdirinya berdiri dengan tegak, tangannya sehat, sempurna, lututnya pun sama, maka ruku itu hanya kepala yang tadinya di atas diturunkan ke bawah. Jadi bahasa Sunda namanya loko. Jadi ruku itu adalah turunnya kepala seukuran apa? Turunnya kepala dan turunnya tangan seukuran tangan nyampe kepada lutut. Pokoknya asal tangan nyampe lutut, kepala dia turun, itu sah ruku itu. Dan kan ada orang yang tangannya itu bukan di lutut tapi di paha. Ini. Ada lagi ketika ruku itu tangannya itu bukan di lutut tapi di betis. Ya sebetulnya mau di betis, mau di lutut, mau di paha, itu semuanya sama. Cuma aturan ulama itu yang paling bagus adalah di lutut. Makanya kita mau ikuti yang mana? Ada yang tangannya itu di paha, ada ruku itu tangannya di paha, ada lagi ruku itu ditaruhnya di betis.
Ya kalau kita sesuai dengan ilmu yang kita kaji, maka ketika rukuk tangan kita harus di atas lutut. Itu sangat sekali. Tetapi kalau kita mau mengejar kesempurnaan, tentu beda lagi. Beda laginya bagaimana? Ketika kita mau mengambil kesempurnaan, maka caranya itu adalah wa akmalur ruku'i taswiyatur rafi dhahrahu wa unuqi. Jadi ketika kita rukuk itu, kalau mau mengambil kesempurnaan harus sama antara pundaknya dengan dohri, dengan badannya. Badan dengan pundaknya itu harus rata. Jadi tangannya kena lutut, itu pun kalau mampu ya Pak kena lutut. Walaupun tangannya nggak kena lutut, asal pantul aja itu sama. Makanya jangan dipermasalahkan sebetulnya. Cuma kalau kita mau mengambil dasar, misalkan begini Pak, kita rukunya begini, dirinya jadi gini. Sebetulnya bisa saja. Ada yang di sini, ada yang di sini. Ya, kalau kita ada di sini. Yang paling sempurna adalah ketika kita rukuk itu harus sama, harus rata antara kepala, antara pundak dengan badan kita itu harus rata. Bihaitsu yasirani kasofihatin wahidatin, sehingga kalau ditaruh di atas papan itu rata, itu kesempurnaan. Tapi kan tidak semuanya begitu. Kadang-kadang ada orang yang badannya tidak lurus kan, ketika rukuk kan nggak bisa, mau dilengkung lurus itu kadang-kadang susah. Yang penting rukuk itu adalah turun kepala ke bawah, dongkok, turun ke bawah, tapi ke bawahnya setengah, terus tangan kita taruh di atas lutut kita, itu cukup dan sah. Mau kesempurnaannya diratakan, diluruskan antara pundaknya dengan badannya, sehingga kalau ditaruh satu papan saja itu bisa rata. Itulah. Selanjutnya wasalisu yang keenam di antara rukun sholat adalah tumaninah. Ini tumaninah. Apa tumaninah? Wahiyya sukunul ba'dal harakah. Berdiam diri setelah bergerak, itu namanya tumaninah. Diam setelah bergerak, itu namanya tumaninah. Tapi kebanyakan, banyak orang yang tidak memperhatikan tumaninah. Jadi dia sholat, apalagi sholat tarawih, apalagi yang saya kaget sholat tarawihnya 8 menit, itu gimana ya? Ada yang bertanya kepada saya tentang tarawih yang daerah Jawa itu tuh waktunya itu kalau nggak salah 10 menit, 8 menit saya lupa. Ada bertanya kepada saya, Ustaz, gimana itu sholatnya? Saya kan tidak bisa melihat secara batiniahnya, saya lihat secara zahirnya saja. Kalau dikaji dengan ilmu fikih itu dasar. Tapi itu kan dilakukan Ustaz, ya tanyalah ke orangnya. Kalau saya tidak tahu sebetulnya bagaimana, cuma lihat secara zahirnya saja.
diambil setelah kita gerak badan kita. Kan dari yang berdiri, lalu gerak, lalu di situ kita berdiam diri. Biqadri tumaninatus sholati, itu ukurannya cuma tumanina dalam sholat, batasannya seperti biqadri subhanallah, ukuran wajah subhanallah. Makanya sholat itu harus berdiam. Karena kadang ada yang sholatnya tidak diam. Ada yang gerak-gerak itu, padahal kan harusnya mah lurus. Misalkan begini, diam. Ada yang sholatnya gitu. Ada lagi kadang-kadang tumaninanya, rukunya gak ada temannya. Allahu Akbar. Itu tumaninanya di mana? Makanya saya selalu menyatakan kalau dalam sholat tarawih, secepat apapun sholat tarawih, yang harus diperhatikan adalah tumaninah dalam sholat. Itu yang kebanyakan ketinggalan itu, tertinggal itu adalah tumaninahnya. Bacaannya oke, kadang-kadang kalau tarawih, kadang-kadang tumaninahnya tidak tenang. Tumaninah itu sampai lagi sukunun ba'dal harkah. Dia sukun, diam ba'dal harkati setelah dia bergerak. Berarti jangan bergerak dong. Harus diam. Biqadri subhanallah, dengan ukuran baca subhanallah. Itu paling sedikit. Wal musannifu yaj'alu tumaninati fil arkan ruknan mustaqillan. Musannif menjadikan bahwa tumaninah ini rukun yang terpisah. Jadi sebetulnya tumaninah ini menurut musannif adalah rukun sholat yang terpisah. Sebetulnya rukun sholatnya adalah rukunnya. Rukun sholatnya adalah rukunnya, tapi dalam rukun itu diwajibkan yang namanya tumaninah. Sebetulnya tumaninah itu adalah rukun sholat yang berbeda. Dalam artian tidak termasuk sholat pokoknya, rukun yang mencil, mustaqil, tapi dijadikanlah oleh musannif rukun dalam sholat. Padahal tumaninah itu sebetulnya rukun yang mustaqil, yang berbeda. Makanya ketika kita sholat bukan sekedar rukunnya saja, tapi tumaninah dalam rukunnya itu harus benar-benar diperhatikan. Secepat apapun kita sholat, maka tumaninah harus kita prioritaskan. Karena sering sekali yang gagal sholatnya itu yang saya lihat adalah meninggalkan tumaninahnya. Ada tidak diam dengan ukuran subhanallah, ada diam ukuran subhanallah tapi goyang-goyang begini. Jadi dia nggak lurus, nggak diam. Selanjutnya wal sabiqu yang ketujuh, ini masih bab sholat, tapi nanti ke depannya semua masalah itu dijelaskan dalam kitab ini, terutama nanti masalah bab online. Orang-orang sekarang bisnis online tapi hukumnya nggak tahu. Nanti dijelaskan ya, seperti orang yang diperban. Maaf, orang sekarang kan cuma diinfus saja nggak sholat. Diinfus, badannya sehat cuma diinfus juga nggak sholat. Ada lagi orang diperban nggak sholat. Saya barusan diperban nggak bisa sholat. Gimana caranya? Harus tahu, nanti dijelaskan. Wasabiqu yang ketujuh adalah ar-rafu minal ruku'i wal i'tidal. Rukun sholat yang ketujuh adalah i'tidal. Jadi naik dari ruku kepada
ada berdiri, naik lagi dari ruku, berdiri tegak kembali, itu rukun sholat, namanya i'tidal. Jadi i'tidal itu adalah dijelaskan sama ulama qa'iman 'ala al-hayati allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyamin qadirin wa qu'udin azizan 'anil qiyam. Jadi i'tidal itu cengkak di dalam kita ruku lalu berdiri kembali, maka di situ pun itu namanya i'tidal. Setelah i'tidal, maka rukun yang ke-8 adalah harus ada tumaninah dalam i'tidal. Ada ruku, ada tumaninah ruku, ada i'tidal, ada tumaninah dalam i'tidal. Jangan sampai begini Pak, ada orang seperti itu. Rukunya juga begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi harus ada i'tidal, ruku harus ada tumaninah, berdiam diri. Lalu sami Allahu liman hamidah. Ini harus tegak dulu Pak. Ini namanya tumaninah, tegak dulu bi qadri subhanallah, jangan begini. Allahu Akbar. Jadi gak ada apa, gak ada tumaninah dalam i'tidal, itu kebanyakan begitu. Yang kedua, kadang-kadang dalam ruku pun cengkaknya ada yang begini. Allahu liman hamidah. Ini begini Pak. Tangannya begini-begini. Makanya kalau apa namanya? Kalau ternyata kalau dibeginikan tangannya sudah gerak, maka kembali lagi ke awal. Ya Allah liman hamidah. Ya, ini lagi udah. Kalau tangannya kalau diginiin nggak bisa diem. Kalau punya begini kok tidak. Ya Allah liman hamidah. Allah, i'tidalnya mana? Makanya rukun yang ke-8 adalah tumaninah di dalam i'tidal. Itu harus diperhatikan. Tegak dulu, ruku, tegak dulu, di situ diam, di qadri subhanallah, baru sujud. Selanjutnya, watasi'u yang ke-9 adalah sujud. Sujud itu marataini, 2 kali, fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat. Setiap rakaat 2 kali sujud. Wa aqruhu mubasharatu ba'dil jam'atil musalli mawdi'as sujudihi minal ardi aw ghairi. Sujud itu paling sedikit adalah ini. Jidat kita itu harus dibuka sehingga nanti tangan kita itu nempel di tembok. Jadi yang nempel di tembok itu bukan pecinya, tapi tangannya. Berarti kalau orang yang sholat begini pecinya itu masih ada. Semalam ada panggung di sholat maghrib, ada yang jadi sujudnya itu bukan jidatnya yang kena ini, tapi pecinya itu nggak sama. Ada lagi yang di budung, makanya kalau saya dulu kalau di budung itu setelah di budung, saya nempel di kaca, nempel di kaca atau di tembok, nempel aja jidatnya. Kalau jidatnya nggak nempel, berarti budungnya harus buka, budungnya harus buka kembali. Kalau ternyata diginiin jidat kita nempel, kalau sujud kita kena budeng atau sujudnya begini, pecinya itu nggak sama. Bahkan kata Imam Syafi'i, boro-boro dihalangi dengan peci, dihalangi dengan rambut saja 2 lembar atau 1 lembar, itu beliau menyatakan tidak sama. Ini kan kadang-kadang kalau kita ngaji dari dulu paham, tapi kan orang-orang yang ngaji kadang-kadang kan Mas ada sholat yang ngaji begini. Ya kalau sehari-hari sih bukan sholat
Itu kan harus jelas ya. Wa amaluhu, lalu bagaimana kesempurnaan ketika kita sujud? Ayyul kabbaro hawi sujud bila ibadatihi wa yadhuru batayhi wa yadayhi summa jabahatahu wa anfahu. Kesempurnaannya adalah takbir Allahu Akbar, lalu tangan kita ditaruh di sini, jidat kita ditaruh di bawah, tapi hidungnya nempel ke tangan. Jadi yang bagus itu hidungnya nempel ke tangan. Kan biasanya orang sujud cuma gini doang, hidungnya nggak nempel. Itu yang paling sempurna, jidatnya nempel ke bumi, hidungnya pun nempel ke bumi. Ininya apa namanya, tangannya jangan begini, tapi dilebarin. Terus ininya begini, jangan begini. Ada orang yang sujud begini. Orang sekarang sah. Cuma nggak dapat kesempurnaan. Orang sekarang begini Pak, dari sujud mau berdiri aja begini, kayak push up. Kita yang ngaji jangan ngikutin yang kagak ngaji. Udah sama yang dilakukan lama aja begini. Ini pun tangannya jangan begini. Ini dilebarin. Orang sekarang saya sekalian begini. Ya Allah, lupa sholatnya ini. Jadi berbagai macam sholat sekarang. Ada yang sholatnya karena dasari ilmu, ada yang sholatnya sekedar mengikuti orang lain. Iya, dulu saya pernah jelasin seperti tahiyat saja. Ada yang begini, ada yang lurus, ada yang begini. Saya ditanya, Ustaz, itu mana yang benar? Saya jawab, dua-duanya benar. Yang begini benar kan? Yang ini benar. Cuma kata Imam Syafi'i, diam itu aqrabul khusyuk. Diam itu akan mendekatkan dirinya kepada kekhusyukan. Beda dengan yang begini. Kalau yang begini itu abadul khusyuk, jauh untuk mendapatkan khusyuknya. Tapi kalau dia begini itu aqrabul khusyuk, itu aja sebetulnya. Kalau masalah tanya sah dan tidaknya sah. Yang begini sah, yang begini pun tetap sah. Hadisnya ada dua-duanya. Dalam hadisnya ada yang begini, ketika ilallah diam. Ada hadisnya Pak? Ada. Cuma kita pilih yang mana? Pilih yang ini atau pilih yang ini? Kita ambil Imam Syafi'i bahwa diam itu aqrabul khusyuk, dekat kepada kekhusyukan. Itu berbeda. Makanya sujudnya itu nanti bila yadayhi wa yadhuru batayhi thumma yadayhi thumma jabahatahi wa anfihi. Jadi sujud itu jidatnya kena tanah ataupun bumi, tangannya dilebarkan, ininya pun dilebarkan, kakinya begini. Ada orang sholatnya kakinya nggak begini, cuma begini dibalikin. Itu gimana? Nah, itu kan nggak boleh. Ya, walaupun kita nggak semuanya kata Imam Syafi'i, walaupun tidak semuanya bisa begini, minimal tidak. Jadi kakinya itu begini, jangan begini. Ketika apa? Ketika sujud. Bagaimana kalau dilurusin Ustaz? Ya harus sedikit, belok sedikit, nggak apa-apa. Karena yang harus kena itu kan sebagian, tidak harus semuanya. Ya nggak boleh begini. Maka
Itu minimal 3. Nilai ketiga minimal. Jadi kalau usah gini-gini pengen semuanya, itu minimal 3. Itulah kesempurnaan ruku. Makanya kan ruku ini harus sama, harus benar-benar diperhatikan. Ada orang ruku aja cuma kakinya kadang-kadang nggak gini, nggak berdiri. Saya kadang-kadang di masyarakat tuh sering melihat kasus-kasus yang terjadi ketika masyarakat sholat. Makanya saya ketika Islamikos itu saya udah ada praktek sholat. Jadi kata saya ceramah terus 1 jam tentang Islamikos, tapi sholatnya betul-betul. Makanya kata saya praktek sholat. Setelah itu saya tanya ke anak, siapa yang bisa praktek sholat yang benar? Nih dikasih bonus 20.000. Anak-anak kan senang. Jadi lebih ke praktek sholat. Jadi yang kebanyakan di masyarakat itu yang pertama begini. Ini yang paling banyak begini pecinya. Yang kedua kakinya ke apa? Tidak nengkuk ke bawah, ke depan ini ada yang ini doang. Itu kan harus diperhatikan. Ketika kita sujud. Selanjutnya at-tumaninah fi, ketika sujud pun sama, harus ada tumaninah. Jadi sujud jangan cuma nempel doang, tapi ketika sujud di situ ada tumaninah, berdiam dulu kita. Setelah kita bergerak, diam di situ dengan seukuran paling sedikit biqadri subhanallah dan subhanallah. Selanjutnya, ketika kita sujud itu jangan kepala kita ditahan, tapi harus dilepaskan seberatnya kepala. Jadi sujudnya itu jangan ditahan oleh tangan ataupun kepalanya ditahan ke atas sehingga ini cuma nempel doang. Itu enggak sah. Kenapa? Karena itu termasuknya tidak termasuk tumaninah. Karena tumaninah itu dia harus terdiam dulu, dia itu harus seukuran beratnya kepalanya. Kadang-kadang kan kita kalau misalkan tempatnya basah, kadang-kadang kita sujudnya itu kepalanya ada diangkat sedikit ditahan. Itu nggak sama, ditahan itu nggak sama. Tapi kepala itu harus dilepaskan seberatnya kepala. Jangan begini-begini, jangan. Sampai jidatnya hitam misalkan, jangan. Biasa saja, seberatnya kepala, disitulah dikatakan ukuran tumaninah. Tuh di sini dijelaskan walayah fi imsasu ra'si mawdi'a sujudi bal yata'ammal bihaitsu law kana ta'tau qatun nazaran. Jadi ketika di bawah kita ada apa? Ada air ataupun ada hal-hal yang lain, kadang-kadang kepala kita itu tidak diberatkan, agar ditahan ini. Ataupun sholat di atas sejadah yang empuk. Ada sejadah tebal, sampai-sampai kalau kepalanya diberatkan itu, makanya kan dulu pernah di bagian bakti ada yang ngasih sejadah, empuk sekali sejadah itu, tebal, tapi pas sujud itu, ini, karena kan kepala kita dilepaskan, seberatnya kepala baru. Karena terlalu lembut itu sejadah yang diamankan ditahan, diangkat oleh dia sedikit, ditahan sujudnya, itu nggak boleh ditahan, tapi harus seberatnya kepala, nggak boleh ditahan, nggak boleh. Ya kalau ini mah kan atasnya kan sama papan, ini sejadahnya kan nggak boleh. Ini kalau sejadahnya yang
Antum bapak sholat di atas kasur. Ada yang nanya ke saya, Ustaz, sholat di atas kasur boleh? Boleh. Tapi kamu bisa nggak sujud? Kalau sujudnya misalkan di sejadah yang empuk, kalau dilepasin kepalanya dulu, akhirnya kalau diangkat sedikit kepalanya ditahan sedikit supaya tidak begini, maka itu hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak termasuk ukuran umat dinas sholat. Karena dijelaskan di sini yang dimaksud umat dinas sholat adalah dia berdiam, tapi diamnya itu harus memberatkan kepalanya seberat-beratnya kepala. Jangan ataupun tidak boleh ditahan. Apa sih Bapak? Kalau kepala beratnya 2 kilo ya 2 kilo. Kalau kepala beratnya 1 kilo ya 1 kilo. Jangan sampai kepala beratnya 2 kilo ditahan. Jadi nempel itu cuma setengah kilo gitu kan. Ketika kita sholat. Selanjutnya wal hadiya asyara yang ke-11 adalah al-julusu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Duduknya duduk itu kan ada iftiros, ada tawaf. Kalau rakaat pertama, ayat pertama kan duduknya iftiros. Dalam sujud duduk di antara dua sujud pun duduknya sama seperti tahiyat awal. Jadi jangan sampai sujudnya duduk di antara dua sujud, tapi duduknya seperti tahiyat akhir ya. Ya walaupun sama seperti tahiyat akhir itu tetap sah. Cuma keutamaannya iftiros bukan tawaf. Fi kulli rakaatin, setelah sujud dia harus duduk di antara dua sujud. Setiap rakaat begitu. Mau sholatnya yang berdiri ataupun yang minggir, itu harus melakukan seperti itu. Wa aqallu sukunun ba'dal rakatil a'dha'i, paling sedikit duduk itu adalah berdiam diri, seluruh anggota badannya berdiam diri, tidak bergerak, tidak usik. Itu termasuk sujud dan duduk di antara dua sujud. Wa amaluhu az-ziyadatu 'ala dzalika bil du'a'i al-wardi fihi. Tapi yang paling utama bukan sekedar duduk aja, tapi harus baca doa yang mana doanya itu yang sudah dijadikan wirid oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbiyal, kan kalau sujud subhana rabbiyal a'la, berarti sujud subhana rabbiyal azim. Itu awalnya dulu. Jadi jangan kalau nggak baca usah, tapi kalau mau mengambil kesempurnaan itu harus baca ditambah doa ataupun wirid yang mana wiridnya itu sudah diajarkan langsung oleh baginda Rasul. Karena ada wiridan, ada bacaan-bacaan yang diajarkan oleh baginda Rasul. Makanya saya kan selalu berkata, bacaan sholat saja itu kan bisa 3. Misalkan Bapak jadi imam, lalu baca surah itu bisa 3 Pak. Pertama, baca surah bisa mengambil maulid Nabi, seperti maulid Nabi kalau hari Sabtu maghrib, maulid Nabi kan qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama, yang kedua qul a'udzu birabbin nas. Kalau hari Selasa maghrib rakaat pertama maulid
Sebetulnya malam Jumat itu bukan kuliah, bukan guru, tapi apa ya? Jadi inna apa ini? Nanti malam Sabtunya baru kuliah dan guru. Itu kan ada orang-orang Nabi itu ada. Kalau hari Minggu, pada hari Minggu sholatnya sholat isya. Oh, rakaat pertama alam nasro, rakaat kedua inna anzalna. Itu ada aurat Nabi, silakan. Kalau mau bacaan sesuai dengan aurat Nabi boleh. Kalau nggak paham aurat Nabi, bisa yang kedua, surah yang pertamanya panjang, yang keduanya pendek. Bebas, mau surah apapun, yang penting yang pertamanya panjang, yang keduanya pendek. Kalau nggak bisa, ada yang ketiga. Oh, dibalik, barusan yang ketiga. Yang keduanya adalah bacaan surah itu harus tartibus surah. Jadi surah yang pertama misalkan Al-Qur'an, maka rakaat yang kedua surahnya Al-Asri. Jadi tartibus surah, tartib dari surah yang atas ke yang bawah. Kalau tidak bisa, ya tadi yang surah yang pertama panjang, yang kedua pendek. Ya. Itu cara bacaan surah itu ada 3. Jangan sampai begini. Rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua Al-Qur'an, takasur, itu kayak nggak kena aturan itu. Walaupun tetap sah ya. Kalau mengatakan sah tetap sah, tapi nggak kena aturan. Rakaat pertama inna a'tayna, yang kedua Al-Qur'an, itu maksudnya yang mana? Aurat Nabi bukan, tapi surah juga kagak, panjang surah pendek surah pun kagak. Harusnya kan alam dulu baru inna alam baru inna. Jadi di situ bahkan kata para ulama nanti di sujud terakhir doanya ditambah, ada lama sedikit. Misalkan kita sholat maghrib, tadi sujud yang terakhir, rakaat yang ketiga, itu sujudnya ada lama sedikit. Jadi di situ minta doanya ada panjang Pak. Bukan subhanallahil azim saja. Kita minta apa saja di situ boleh. Ketika kita sujud terakhir, makanya jangan kaget Pak. Kalau kita misalkan mengaku ke seorang kiai, rakaat pertama biasa cepat, rakaat kedua cepat, pas rakaat ketiga sujud terakhir agak lama ya sujud. Itu bukan ikutan kiai, bukan tidur, tapi di situ dia menambahkan doanya. Mungkin ada doa yang khusus itu. Minta apa? Boleh. Selanjutnya ada tumaninah lagi dalam sujud, dalam duduk yang kedua. Tadi sujud tumaninah, duduk di antara dua sujud tumaninah, sujud kembali pun itu harus tumaninah kembali. Ini yang paling sulit. Jadi harus ada tumaninah kembali. Makanya oleh karena itu saya ingatkan ketika kita sholat, maka yang harus kita perhatikan bukan sekedar gerakannya saja, tetapi yang lebih harus kita perhatikan dan banyak tertinggal yaitu tumaninahnya. Sementara kita harus ingat tumaninah dalam sholat itu termasuk yang rukun sholat. Itu termasuknya rukun sholat. Makanya benar-benar harus diperhatikan, terutama menjelang Idul Fitri, menjelang Ramadan yang terawih, kadang-kadang yang cepat, silahkan mau cepat pun mau bagaimanapun, yang penting tumaninahnya harus ada. Tumaninah dalam sholatnya harus.
yang harus kita perhatikan itu seperti ini. Wasalisa asyara al-julusul akhir alladhi yu'aqibu as-salam. Rukun sholat yang ke-13 adalah diyun tahiyat akhir sebelum baca salam. Nanti kita akan dengar kembali ya. Udah habis waktu. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang paham atau kurang mengerti, nanti bisa ditanyakannya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada benarnya dan kebenaran dari Allah. Ada salah dan kesalahan dari saya. Mohon maaf.